Shalom dan selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas hasil presentasi kami dengan judul makalah Agama dan Konflik. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk saja pada bab pertama, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Fenomena keagamaan berada dalam permasalahan kompleks. Agama dalam realitas kemanusiaan seakan memiliki wajah mendua. Pada satu sisi, agama dihadapkan dengan permasalahan konflik antar umat beragama. Agama mempertontonkan arogansi berupa kekerasan, peperangan, kebencian, bahkan pembunuhan. Namun, di sisi lain, agama dihadapkan pada realitas ketidakberdayaan. Betapa umat beragama masih mengalami kemiskinan, pemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, keterbelakangan, dan penindasan. Ini menunjukkan bahwa agama belum mampu mengatasi problem sosial. Berbicara tentang agama, kita memerlukan suatu sikap ekstra hati-hati karena agama merupakan persoalan sosial. Tetapi penghayatannya sangat bersifat individual. Semua orang memang telah mengetahui bahwa terhadap kepekaan yang sangat tajam pada masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Kini persoalan agama memang telah menjadi permasalahan umat manusia sepanjang masa. Agama menjadi entitas terdalam kemanusiaan yang melandasi setiap aktivitas kehidupannya. Agama menjadi cara pandang manusia terhadap kehidupan dan alam semesta, mempengaruhi kepercayaan, tata nilai, sikap, aspek kebudayaan yang tercermin dalam bentuk kerja kemanusiaan. Agama mengandung ajaran tentang hubungan manusia dengan masyarakat, alam semesta, dan Tuhan, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dalam pandangan dunia seorang Muslim dengan Kristiani, Buddha dengan Hindu, Yahudi dengan Konghucu, dan yang lain-lain sebagainya. Keyakinan akan memberikan inspirasi gerak pada seseorang untuk berbuat dan berkorban demi mempertahankan kebenarannya. Meskipun berbagai wacana tentang toleransi umat beragama telah banyak didiskusikan di berbagai forum-forum ilmiah mengenai berbagai kajian harmoni kehidupan beragama. Realitas yang terjadi di masyarakat justru masih banyak terjadi konflik yang terdensi atas nama agama. Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya harmonisasi antar umat beragama masih belum dikatakan berhasil. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan agama? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konflik? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara agama dan konflik? C. Tujuan penulisan. Selain sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah sosiologi agama, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai konflik agama. Yang pertama, pengertian agama. Secara etimologis, kata agama, religi dalam bahasa Belanda dan religion dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki akar kata religar dalam bahasa Latin. Religar memiliki arti sejenis perilaku atau praktik peribadatan yang dikerjakan secara berulang-ulang dan bersifat mengikat. Konsepsi beragama dalam konteks individu merupakan perasaan seseorang terhadap yang absolut. Agama dalam konteks ini adalah suatu rasa pengabdian, dedication, atau komitmen. Seseorang merasa bahwa ia harus cinta dan mengabdikan diri dengan seluruh kemampuannya kepada agama yang dipeluknya. Bentuk pengabdian ini kemudian tercermin ke dalam pikiran,
perkataan, dan tindakan. Dalam konteks inilah, agama mampu memenuhi pemeluknya dengan semangat dan perasaan pengabdian diri. Sehingga seseorang yang beragama biasanya mempertahankan agamanya secara habis-habisan. Sedangkan dalam konteks sosial, agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan amalan atau ritual yang bersepadu dan berkaitan dengan benda-benda yang sakral, serta dapat menyatukan masyarakat ke dalam suatu komunitas moral. Yang kedua, pengertian konflik. Secara etimologis, konflik berasal dari kata Latin con yang berarti bersama, fligar yang berarti benturan atau tabrakan. Dalam kehidupan sosial, konflik berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik artinya percecokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar beberapa pihak dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menentang. Ketiga, hubungan antara konflik dan agama. Ada begitu banyak tulisan-tulisan yang kami temukan yang mengatakan bahwa agama berwajah ganda. Hal ini bukan tanpa sebab. Agama menjadi berkat dan integrasi di satu sisi, tapi juga menjadi pemisah dan sumber konflik di sisi lain. Bagaimana masyarakat yang tidak saling mengenal satu dan yang lain, berasal dari berbagai belahan dunia, bisa terbangun sentimennya karena agama. Juga sebaliknya, bagaimana ikatan-ikatan persaudaraan menjadi pudar karena berbeda agama atau pemahaman keagamaan. Peran dan fungsi agama dalam pentas dunia global kembali perlu dipertanyakan. Apakah agama bisa menjadi alternatif penyembuhan bagi manusia dari cengkraman kemiskinan, penindasan, pengangguran, ketidakadilan, kekerasan, dan konflik? Atau justru agama menjadi bagian pemicu persoalan daripada menyelesaikan berbagai permasalahan? Scott Appleby dalam The Ambivalence of the Secret Religion, Violence and Reconciliation mencatat adanya ambiguitas fungsi agama. Agama pada suatu sisi bisa menghasilkan nilai-nilai humanistis, toleran, inklusif, keadilan, keselamatan, kesejahteraan, cinta kasih, dan perdamaian. Namun di sisi lain, agama terlihat arogansi yang membuahkan otoritarianisme, kekerasan, penindasan, konflik, bahkan peperangan, seakan telah melekat pada citra agama. Lahirnya Islamofobia adalah bukti konkret dari wajah arogansi agama. Agama seakan-akan mengandung unsur kebencian, sumber konflik, peperangan, bahkan pembantaian atas komunitas lain. Bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan peradaban umat manusia. Hal ini diindikasikan akibat model pengajaran agama secara sempit, tidak mendidik bahkan memperdayakan, kecuali mengontrol manusia hanya dalam pendekatan halal haram secara oposisi binar, adalah salah satu bentuk praktik pendidikan yang menindas. Agama justru membelenggu pikiran dan hati, sehingga cara pandang tidak luas dan tidak terbebaskan karena sistem indoktrinasi. Agama sebagai dambaan manusia ketika mengalami kebuntuan justru tidak mampu memberikan solusi segar dalam menjawab problem kemanusiaan. Agama disibukkan dengan hal-hal yang eskatologis dan melangit, sehingga jauh dari realitas masyarakat.
Agama dan konflik. Abad pertengahan, agama digambarkan sebagai motivasi yang menyala-nyala, suatu yang mengilhami pemajuan secara fanatik dan menimbulkan rasa kebencian yang mendalam. Situasi demikian terjadi antara tahun 1560-an hingga 1650-an. Gereja Katolik menolak revolusi Prancis di akhir abad 18 dan mengutuk pernyataan yang dilahirkan. Liberasi, demokrasi dan nasionalisme sekuler pada abad 19. Agama baik di dalam maupun di luar negeri dicampur padukan dengan tujuan untuk menjajah atau ekspansi kolonial bangsa Inggris dan kerajaan Prancis, di mana di antara mereka menguasai Kanada, Australia, Selandia Baru, menjajah Afrika Utara dan Selatan, serta kepulauan Karibia, India, sebagian besar Afrika, Timur Tengah, dan Asia Timur. Realitas hari ini bahwa agama adalah penyebab dari seluruh ketidakmampuan manusia menghadapi kehidupannya. Agama menjadi bentuk wajah suram perbadan manusia modern. Kenyataan ini merupakan bentuk refleksi atas kegagalan peran agama dalam memberikan jawaban terhadap persoalan kemanusiaan yang seringkali terlalu bersifat dogmatis, kurang mencerminkan pemecahan masalah atau problem solving sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Agama yang seharusnya ada untuk menciptakan perdamaian malah menjadi fanatik terjadinya konflik. Agama yang seharusnya menolak berbagai aksi pelanggaran kemanusiaan dan hak asasi justru malah tak jarang ikut sebagai provokator atas tindak perampasan hak asasi dari pihak tertentu. Bahkan agama tak jarang digunakan untuk menindas pihak yang di luar kelompoknya dan membenarkan kekerasan atas nama agama. Banyak pemuka agama yang mengajak umatnya untuk menebar kebencian terhadap umat beragama lainnya atau yang berbeda dari mereka lewat khotbah mereka dengan doktrin bahwa agamanya lah yang paling benar. Para pemuka ini mengajak untuk memerangi umat beragama yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Secara lebih tegas dikatakan bahwa munculnya konflik adalah karena ulah tangan manusia sendiri, bukan agama. Penganut suatu agama adalah manusia yang merupakan bagian dari masyarakat. Penganut agama adalah orang yang meyakini dan mempercayai ajaran sebuah agama. Nah, keyakinan dan kepercayaan inilah yang kemudian melahirkan perbuatan baik maupun buruk yang dalam ajaran Islam disebut amal. Setiap penganut agama memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan pemahaman agamanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perbedaan inilah yang menjadi cikal bakal konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak dapat dihindarkan. Dari situlah potensi konflik di dalam agama timbul. Agama yang diharapkan menjadi pemersatu justru bisa menjadi sumber konflik yang menyebabkan pemecahan dan sebagian besar disebabkan oleh sikap intoleran. Ditemui mulai dari pembakaran rumah ibadah, penistaan agama, kerusuhan, dan lain sebagainya. Konflik-konflik dalam agama ini disebabkan oleh adanya perbedaan doktrin atau ajaran, fanatisme, perbedaan kebudayaan, sistem mayoritas dan minoritas. Para penganut agama yang sering berkonflik mengatasnamakan agama biasanya belum memahami ajaran agamanya atau bahkan dia sudah tahu. Tetapi dia menyimpang dan membentuk sebuah doktrin baru. Mereka sering bertindak semaunya tanpa memperhatikan, bahkan tidak semua orang menerima ajaran seperti yang dia terima.
Tidak semua orang percaya apa yang dia percaya. Tidak semua orang paham apa yang dia pahami. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Hal yang dapat kami simpulkan dalam pembahasan ini adalah bahwa agama dalam perjalanannya akan selalu mengalami wajah mendua. Ia bisa menjadi pemersatu, namun di sisi lain ada banyak pemecahan yang terjadi karenanya. Sehingga bagaimanapun peran regulasi, agama nantinya tergantung sikap masyarakat pemeluknya. Kedewasaan sikap masyarakat beragama akan menentukan wajah agama. Apakah agama menjadi suatu yang konstruktif atau malah destruktif? Karena sesungguhnya akar dari semua permasalahan agama adalah penganut agamanya itu sendiri. B. Saran. Perbedaan-perbedaan antar umat beragama seharusnya dapat menumbuhkan tegang rasa dan semangat solidaritas. Menciptakan harmonisasi umat beragama harus dimulai dari sikap keterbukaan diri untuk senantiasa menyesuaikan dengan berbagai realitas sosial kemasyarakatan. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.